berjumpa lagi dengan saya dalam Belajar Salon with Ella. Pada video kali ini kita akan belajar menggunting bob gradation concave. Sebelum kita menggunting, tolong like dan subscribe video saya supaya channel saya bisa berkembang dan saya bisa terus buat konten-konten berikutnya untuk teman-teman. Halo, berjumpa lagi dengan saya dalam Belajar Salon with Ella. Pada video kali ini kita akan belajar bob concave graduation. Bagi rambut menjadi dua bagian, mulai dari head point menuju telinga kiri dan kanan, lalu dari head point menuju hairline center bagian depan, lalu dari head point menuju hairline center bagian belakang, sehingga rambut menjadi 4 sectioning. Bagian belakang, section 1 dan 2, bagian depan, section 3 dan 4. Ini rambut model kita yang akan kita gunting bob concave graduation. Kita mulai menggunting dengan melakukan parting 4 atau sectioning 4. Yuk teman-teman lakukan juga di rumah. Selanjutnya setelah kita parting 4 atau sectioning 4, kita akan memulai menggunting dari bagian belakang atau back. Nah, kita tipe sectionnya adalah concave. Seperti ini. Teman-teman bisa lihat ya, ini adalah tipe section concave. Dan kita akan mengguntingnya nanti tergantung keinginan dari customer. Bisa tetap outline-nya atau hasil guntingnya juga concave sama seperti tipe sectionnya, atau customernya ingin horizontal rata saja, atau customernya ingin ada tension atau pengangkatan sehingga di bawah sini bisa menghasilkan layer-layer, itu juga boleh. Jadi tergantung dari keinginan customer, maunya rata saja di bawah, maunya outline-nya concave, artinya turun mengikuti tipe sectionnya, atau hasil akhir di bawahnya ada layer-layer. Nah, kita akan coba dari yang layer ya, biar teman-teman tahu perbedaannya. Nah, untuk yang layer kita akan mengangkatnya atau ada tension. Nah, tensionnya sendiri juga berbeda. Tergantung keinginan customer juga, atau kita bisa menyarankan jika ingin layernya lebih terlihat bisa kita lakukan tension atau pengangkatan 90 derajat, tapi bila hanya sedang saja bisa 45 derajat. Tetapi bila ingin hasilnya adalah one length atau rata, berarti 0 derajat tanpa pengangkatan. Kita mulai ketiganya satu-satu tapi ya, supaya teman-teman bisa paham bagaimana perbedaan untuk outline yang pertama ini. Baiklah, kita akan memulai membuat outline atau hasil guntingan yang dengan tension atau pengangkatan 90 derajat. Seperti apa hasilnya? Yuk kita lihat bersama. Kita mulai dari tengah. Kita buat atau mengguntingnya tidak pendek dulu ya, supaya masih ada kesempatan kita untuk membuat bentuk outline yang lain. Nah, jika 90 derajat berarti teman-teman harus angkat tegak lurus dari tubuhnya model. Seperti ini. Ini adalah tegak lurus. Coba saya bawa ke samping sedikit, teman-teman akan lihat. Nah, ini adalah tension yang 90 derajat. Seperti ini. Atau saya pakai tangan ini dulu ya. Nih, ini adalah tension 90 derajat. Tegak lurus dia, seperti ini. Tapi bila teman-teman mau membuat tension yang 45 derajat, maka diturunkan setengahnya. Jadi, segini. Itu ya, teman-teman perbedaannya. Nah, lebih enaknya kita buat yang 45 dulu ya, teman-teman ya. Jadi ada 45, kemudian 90. Kita buat ya, dari mulai yang tengah. Ini adalah yang 45 derajat. Kita turunkan 45 derajat. Nih, seperti ini, 45 derajat. Nih. Lalu kita gunting di sini. Saya taruh biar teman-teman bisa lihat ya. Ini 45 derajat. Kita gunting. Bila sudah, kita sambungkan ke sebelahnya. Sama, 45 derajat juga. Kita akan coba yang 45 derajat.
Sama saya taruh sini biar teman-teman bisa lihat tangan guntingannya. Lalu kita lanjutkan ke sebelahnya. Sama 45 derajat, saya taruh saja biar bisa terlihat guntingannya. Satunya lagi. Nah, kita akan lihat hasilnya 45 derajat. Nah, 45 derajat menghasilkan layer-layer di bawahnya seperti ini. Tidak terlalu kelihatan. Ada sedikit gradasi. Dia tetap concave tetapi ada layer-layer, jadi tidak rata. Nah, bagaimana untuk yang 90 derajat? Kita coba ya teman-teman. Sama, dimulai dari tengah juga. Ini yang 90 derajat. Kita angkat berarti tegak lurus seperti ini. Ini 90 derajat teman-teman. Kelihatan kan? Oke, kita akan gunting yang 90 derajat. Nah, guntingnya saya bawa ke sini dulu biar kelihatan. Oke. Kita sambung. Isirnya saya taruh di bawah, harusnya kan tidak boleh di bawah, tetapi supaya teman-teman lihat guntingannya. Kita lanjut ke sebelahnya. Kita lanjut lagi ke sebelah sini. Sampai selesai. Nah, kita akan lihat hasilnya. Nah, ini yang 90 derajat, nunduk aja. Nah, ini 90 derajat. Teman-teman bisa lihat kan hasilnya? Ada layer-layer di sini. Nah, saya perjelas. Ini yang 90 derajat. Hasil layernya seperti ini. Ini, kelihatan ya teman-teman? Nah, ini adalah 90 derajat. Berikutnya kita akan membuat yang 0 derajat. Jadi tidak ada tension atau tidak diangkat. Ini akan membuat guntingan terlihat lebih rapi. Jadi bila customer tidak mau ada gradasi di bawahnya atau layer-layer, bisa lakukan tanpa pengangkatan atau 0 derajat. Nah, ketika kita menggunting 0 derajat, teman-teman bisa lakukan seperti ini. Tempelkan di tubuh model seperti ini, baru digunting di bagian bawah 0 derajat. Gunting one length, gunting rata. Kita lakukan ya teman-teman. Teman-teman bisa lakukan seperti ini, langsung saja digunting. Lalu lanjut ke sebelahnya. Jika mau bawahnya ini hasilnya horizontal saja, berarti kita hanya lakukan, walaupun sectionnya concave, kita akan menggunting bawahnya horizontal. Tapi bila customer maunya bawahnya tetap concave juga, outline-nya hasilnya tetap concave, jadi bisa ikutin dengan sectionnya. Jadi mengguntingnya seperti ini. Tapi bila mau horizontal saja, bisa menggunting rata seperti ini. Nah, kali ini kita akan membuat bagian bawahnya rata saja supaya rapi. Teman-teman tinggal ikutin guntingan yang di tengah. Ini hasil yang di bawahnya adalah rata atau tanpa pengangkatan. Dia akan terlihat lebih rapi. Saya perjelas untuk tipe outline-nya atau hasilnya yang 0 derajat. Teman-teman bisa cek kembali
atau rapikan kembali. Saya perjelas hasilnya, teman-teman bisa cek kembali dengan menggunting lagi di bagian bawah seperti ini. Jadi hasilnya dia benar-benar rata dan rapi. Jadi hasilnya dia benar-benar rata atau one length cut. Slice berikutnya kita akan membuka setengah-setengah. Boleh sebelah kiri dulu, boleh sebelah kanan dulu. Mau dua-duanya langsung juga bisa sebenarnya, langsung dari sini dan dari sini. Tetapi lebih enak kita setengah-setengah atau sebelah-sebelah supaya mempermudah kita dalam mengguntingnya. Kita mulai dulu yang sebelah kanan ya teman-teman. Kita ambil kira-kira kita ambil 1,5 cm untuk slice yang kedua. Lalu mulai dari tengah kita mulai ada tension atau pengangkatan 15 derajat. Kita bawa seperti ini. Saya taruh di bawah saja supaya teman-teman bisa lihat ya. Lalu kita gunting. Seperti ini. Lanjutkan ke sebelahnya. Lanjutkan tipis-tipis ya teman-teman, sedikit-sedikit, jadi jangan langsung banyak karena hasilnya akan kurang rapi nantinya. Ini sudah yang sebelah kanan. Kita akan lanjutkan yang sebelah kiri. Berikutnya kita akan menggunting yang sebelah kiri. Kita turunkan sectionnya concave, jadi sama dengan sebelahnya. Lalu kita akan menggunting mulai dari tengah juga, dan kita akan guideline dengan yang sebelahnya supaya tidak pendek sebelah. Kita mulai ya teman-teman. Ambil, ini adalah kita 15 derajat, teman-teman bisa lihat seperti ini. Nah ini guideline-nya ada di bawah dan ada juga di atas dari guntingan yang di sebelahnya. Baru kita gunting seperti ini. Lalu kita lanjutkan di sebelahnya lagi. Sama guideline-nya ambil dari yang guntingan di sebelahnya.
lalu yang paling pinggir. Oke, slash yang kedua sudah selesai. Kita akan menggunting slash yang ketiga. Yang ketiga kita naikkan tensionnya menjadi 30 derajat. Dengan sectioning juga concave. Berikutnya kita ke slash yang ketiga, yaitu dengan tension 30 derajat. Kali ini saya membuka dua-duanya, bagian sebelah kiri dan sebelah kanan dengan sectioning concave. Kita bisa mulai dari tengah sebagai guideline atau patokan. Kita akan mulai ya teman-teman. Ambil tengahnya seperti ini. Tipis. Ini 30 derajat kali ini. Kalau tadi 15 derajat, sekarang kita angkat 30 derajat. Seperti ini, lalu kita gunting. Guideline-nya ada di bawah untuk patokan bawahnya. Kita gunting, teman-teman lihat gak mengguntingnya? Lihat ya, kelihatan ya. Nih. Bila sudah, kita lanjutkan ke sebelahnya. Boleh ke kiri dulu, boleh ke kanan dulu. Nah, kali ini kita sudah punya panduan atau guideline yang guntingan tengah tadi. Jadi guntingan tengah tadi teman-teman boleh bawa, ambil sedikit. Nah, untuk patokan kita menggunting, jadi sudah ada guideline-nya atau patokannya. Nah, nih, teman bisa lihat kan? Nah, ini dia. Bisa kelihatan, ini yang sudah pendek ini akan menjadi guideline kita atau patokan kita menggunting rambut yang di sebelahnya. Kita lanjutkan ke sebelahnya lagi. Sama, kita sudah punya guideline-nya atau patokannya. Nah, nih, bisa kelihatan ya teman-teman. Lanjutkan lagi. Selesai yang sebelah kiri. Kita akan lanjut ke sebelah kanan. Kita punya guideline. Nah, teman-teman bisa kelihatan guideline-nya. Ini. Lanjut ke sebelahnya. Kita mengguntingnya slice by slice-nya vertikal ke samping dan tipis-tipis ya teman-teman ya. Sedikit, hanya 1 cm supaya hasilnya lebih natural, lebih bagus. Slice yang terakhir di sebelah kanan.
Berikutnya kita akan menggunting slash yang keempat, yaitu 45 derajat. Kita buka lagi sectioningnya concave kiri dan kanan, dan kita akan mulai dari tengah untuk patokan atau panduan. Tetapi bila teman-teman mau memulainya seperti yang tadi saya contohkan di awal, sebelah dulu, boleh kiri dulu atau kanan dulu juga tidak masalah. Tapi saya akan membuat yang dari tengah saja. Jadi panduannya sudah satu panduan untuk bagian kiri dan kanan. Kita mulai yang untuk tension 45 derajat ya teman-teman. Kita ambil bagian tengah. Sama, hanya 1 cm. Dan kita punya guideline atau patokannya adalah yang tadi, yang 30 derajat nih, yang sudah kita gunting pendek. Ya, itu adalah menjadi guideline kita atau patokan kita. Kita angkat 45 derajat seperti ini. Ini 45 derajat. Lalu kita gunting dengan panduan atau guideline kita yang di bawahnya. Ini guideline yang di bawahnya. Kita gunting ya. Bila sudah, kita bisa ke kiri dulu ataupun ke kanan dulu. Teman-teman mengguntingnya jangan tebal-tebal, jadi ke samping vertikal ngambilnya, tetapi tipis-tipis saja. Saya agak mengangkat tangan saya dengan tujuan teman-teman bisa melihat ketika saya menggunting ya. Terakhir di sebelah kanan. Jika sudah, kita lanjutkan ke sebelah kiri. Sama, kita ambilnya vertikal dan hanya 1 cm saja. Kita sudah punya guideline yang di tengahnya. Bila sudah tension 45 derajat, maka sisa rambutnya kita lakukan tension yang sama, yaitu 45 derajat semua hingga mencapai top crown.
Selanjutnya kita akan menggunting slash yang berikutnya juga 45 derajat. Kita mulai dari tengah untuk panduan kita menggunting. Kita ambil 1 cm ke samping atau vertikal. Jadi tipis-tipis ya teman-teman, sehingga teman-teman bisa melihat ada panduannya nih. Nih, guntingan yang pendek itu adalah panduannya atau patokannya. Teman-teman tinggal mengikuti panduannya atau patokannya. Lalu lanjutkan ke sebelah, boleh ke kiri dulu, boleh ke kanan dulu. Ini sama 45 derajat. Slash berikutnya ke samping vertikal ya. Nih teman-teman sangat kelihatan kan patokannya. Nah, ini saya mundur. Ini patokannya. Teman-teman tinggal ikuti aja karena sudah ada. Ini ketinggian, teman-teman boleh turunkan 45 derajat ya, supaya sama. Nah, ini 45 derajat. Nah, ini saya mundur, akan kelihatan jelas patokannya atau guideline-nya. Jadi kita gunting di situ. Nah, terakhir di slash ini. Oh ya, teman-teman harus selalu cek kiri dan kanannya apakah sudah sama atau belum. Jadi ceknya bawa ke tengah. Jika kita bawa ke tengah yang center ini dia sudah sama, artinya sudah balance. Tapi jika belum, teman-teman bisa ulangi kembali supaya hasilnya sama. Kemudian untuk slash yang terakhir, slash terakhir di bagian belakang. Berikutnya adalah slash yang terakhir di bagian belakang. Kita mulai dari tengah juga dengan tension atau pengangkatan 45 derajat. Lalu ke samping secara vertikal. Lakukan hal yang sama atau gunting dengan cara yang sama. Sebenarnya mengguntingnya tuh bisa rata saja atau bisa juga zigzag. Tapi karena kita sedang belajar, kita gunting rata saja ya. Nanti zigzagnya kita bisa menggunakan saat texturizing menggunakan gunting tekstur. Kita lanjutkan ke sebelah kiri.
Lalu kita bawa ke tengah lagi untuk menyamakan kiri dan kanan. Dia sudah rata, kita bawa ke tengah, artinya balance kiri dan kanan. Untuk bagian belakang sudah selesai, kita akan cek kembali. Berikutnya kita akan menggunting bagian samping. Sama seperti di belakang, kita akan mengambil 4 tension. Yang pertama 0 derajat, yang kedua 15 derajat, yang ketiga 30 derajat, dan yang keempat 45 derajat. Kita akan mulai dari yang pertama ya, yaitu 0 derajat. Nah, ini bagian samping, sectionnya juga concave seperti ini. Lalu teman-teman bisa guntingnya dibawa ke belakang. Nah, berarti saya akan move ke sebelah sana ya. Baiklah, kita akan mulai. Slice pertama untuk bagian samping yaitu 0 derajat. Kita bawa ke belakang dan kita guideline pada guntingan yang di belakang. Teman-teman bisa lihat ini ada guideline-nya, atau saya gini dulu ya. Nah, ini dia sebagai guideline kita atau patokan kita. Kita sambungkan ke belakang seperti ini. Nah, saya taruh biar bisa kelihatan ya. Saya taruh lagi sisirnya. Harusnya sih kita nggak taruh ya, taruhnya di sini. Tapi teman-teman terhalang ya ada sisir atau tidak. Nih, coba lihat. Nah, kita gunting seperti ini. Nah, ini udah yang 0 derajat. Nah, berikutnya kita akan menggunting slice yang kedua, yaitu 15 derajat. Berikutnya kita akan menggunting slice yang kedua yang di sebelah kiri. Kita akan angkat 15 derajat. Seperti ini. Kita juga punya panduan yang di belakangnya dan yang di bawah. Kita angkat kali ini 15 derajat. Ini ada guideline-nya atau patokannya. Kalau tadi kita mengguntingnya di sini 0 derajat, maka sekarang kita angkat seperti ini. Nanti dia akan ada gradasi. Saya taruh saja supaya teman-teman bisa melihat mengguntingnya. Tapi teman-teman tolong catat ya, ketika kita menggunting kita nggak boleh taruh di bawah sebetulnya. Sisirnya harus berada di sini. Ini hanya supaya teman-teman tidak terhalang sisir ketika saya menggunting. Nah, ini sudah yang 15 derajat. Berikutnya kita akan menggunting yang 30 derajat. Berikutnya kita akan menggunting slice yang ketiga, yaitu 30 derajat. Sama kita bawa ke belakang juga. Seperti ini, hanya dia lebih tinggi lagi tensionnya atau pengangkatannya. Kita bisa gunakan patokannya atau adalah yang guideline di bawahnya, yaitu yang 15 derajat tadi. Dibawa ke sini, boleh juga ambil belakangnya sedikit supaya dia nyambung, tidak patah ya. Seperti ini. Lalu kita bawa ke belakang. Nah, seperti ini. Ini sudah ada di bawahnya ya. Baru kita gunting. Mungkin tangan kita tidak mampu menjangkau semua, kita setengah saja dulu. Seperti ini. Ulangi lagi, sisir lagi supaya dia benar-benar hasilnya adalah lebih bagus dan rapi ya. Sudah, kita lanjutkan ke yang sisanya. Sama kita bawa juga ke belakang. Seperti ini. Ini adalah 30 derajat. Ini tinggal mengikuti panduan. Yang 30 derajat sudah selesai, tinggal satu lagi nih yang 45 derajat ya.
Karena rambut samping tidak sebanyak rambut di belakang, jadi kita hanya bagi 4 saja. 0 derajat, 15 derajat, 30 derajat, dan 45 derajat. Kita mulai gunting ya, yang 45 derajat. Sama seperti tadi, kita gunakan panduan atau patokan yang 30 derajat. Kita bawa ke belakang. Ini sudah selesai di bagian samping kiri. Tinggal kita gunting di bagian samping kanan. Berikutnya kita akan menggunting yang di sebelah samping kanan. Sama seperti di samping kiri, kita menjadi 4 slice saja, yaitu 0 derajat, 15 derajat, 30 derajat, dan 45 derajat dengan mengguntingnya dibawa ke belakang. Kita mulai ya. Ini dia sectioningnya juga concave, lalu kita bawa ke belakang. Kita bawa ke belakang seperti ini, dan bagian belakang akan menjadi guideline-nya. Sekali lagi supaya teman-teman bisa lihat. Ini dia masih 0 derajat, berarti agak turun ya. Nah, nih. Ini guideline-nya ya teman-teman, kelihatan kan? Kita tinggal menggunting di sini. Berikutnya adalah yang 15 derajat. Sama kita ambil concave juga. Seperti ini. Dan kita bawa ke belakang juga. Kali ini kita angkat 15 derajat. Ini guideline-nya. Kita gunting di sini. Berikutnya adalah yang 30 derajat. Sama seperti tadi, guideline yang 15 derajat, yang di bawahnya kita bawa untuk menjadi patokan. Dengan kita membawa ke belakang, maka guntingan kita itu tidak akan patah. Jadi nyambung terus dari belakang hingga ke depan. Tinggal yang terakhir yang 45 derajat. Kita pakai atau gunakan patokan yang 30 derajat tadi. Nah, kita bawa ke belakang. Sudah selesai bagian yang sebelah kanan. Tinggal kita merapikan atau kita cek guntingannya. Apakah sudah balance atau belum. Coba kita cek, bawa ke belakang. Ini yang samping kiri dan samping kanan kita bawa ke tengah, dia sudah rata.
artinya dia sudah balance. Tinggal kita merapikan guntingannya ya teman-teman. Coba kita lihat dulu. Ini adalah guntingan ketika teman-teman benar-benar hasilnya adalah turun ke bawah atau concave. Tapi bila teman-teman mau depannya nggak mau terlalu turun seperti ini, teman-teman bisa gunting. Jadi boleh dibuat lebih pendek di bagian depan, jadi tidak terlalu turun. Itu juga boleh. Itulah kenapa bob concave itu variasinya sangat banyak. Jadi boleh membuat bob concave graduation yang berbeda-beda. Mulai dari tension yang hanya sampai 45 derajat seperti saya lakukan, tetapi dengan pengguntingannya adalah mengarah masuk ke dalam, sehingga guntingan bob concave-nya itu menjadi lebih rapi. Tetapi bila ingin teman-teman ada layer-layer di sini, teman-teman boleh menggunting 45 derajat, tetapi dengan tensionnya juga 45 derajat. Seperti ini. Jadi mengarahnya keluar. Kalau saya tadi mengarahnya ke dalam, supaya guntingannya lebih rapi, sehingga walaupun customernya tidak melakukan blow di rumah, itu rambutnya akan tetap rapi. Seperti itu teman-teman. Kita akan mengecek guntingannya ya. Model saya juga menginginkan bagian depan tidak terlalu runcing atau tidak terlalu turun. Seperti ini. Jadi saya akan menggunting di bagian samping hingga ke depannya, menguranginya untuk membuat bobnya tidak terlalu panjang. Jadi teman-teman bisa melakukan depannya dengan berbagai model sesuai dengan keinginan dari customer kita nanti di salon ya. Saya akan menggunting di bagian samping ini supaya tidak terlalu turun. Kita tetap lakukan sectioningnya adalah concave. Lalu kita ambil bagian belakangnya untuk guideline atau patokannya. Dan kita bisa menggunting dengan cara seperti ini. Kita bawa ke bawah 0 derajat. Lalu kita bisa mengguntingnya concave juga, tetapi kita kurangi untuk tidak terlalu turun ke bawah. Seperti itu. Jadi tetap disambung di bagian belakang supaya tidak patah. Ini akan menjadi lebih pendek. Lakukan gunting seperti ini sampai di bagian samping sini selesai. Untuk slash yang kedua, jika ingin ada tension atau ada gradasi bisa diangkat, tetapi patokannya tetap guntingan yang di bawahnya. Nah, yang berikutnya juga sama. Kita gunting dengan patokan yang di atasnya.
Lakukan cara yang sama untuk di sebelah kiri rambutnya. Berikutnya kita akan menggunting di sebelah kiri supaya balance dengan di sebelah kanan dan tidak terlalu meruncing ke bawah. Kita ambil sectioningnya tetap concave, tetapi kita mengguntingnya juga concave, tetapi tidak terlalu turun. Dan ambil guideline patokan di belakang supaya dia tetap nyambung. Teman-teman bisa samakan dengan sebelah sini kepanjangannya di sebelahnya. Lalu ambil slice berikutnya. Sama seperti tadi, ambil guideline di belakangnya dan di bawahnya. Berikutnya juga sama. Ambil guideline yang di bawahnya. Yang terakhir. Jadi dia tidak terlalu panjang ke bawah hasil guntingannya. Selesailah gunting bob concave graduation kita. Sekarang tinggal di blow dan di styling. Tunggu hasilnya ya teman-teman. Selesailah gunting bob concave graduation kita. Semoga bisa membantu teman-teman di salon ataupun di rumah. Sampai berjumpa kembali dalam Belajar Salon with Ella berikutnya. Terima kasih.